Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Kota Malang. Hari ini tanggal 11 Maret 2024, hari Senin. Berjumpa lagi dengan saya Ham Almay di channel YouTube ini. Pada hari ini saya sedang berada di Malang untuk bersiap menuju Kota Bogor kembali. Kali ini saya ingin menggunakan PO Bus yang masih sangat baru di rute ini, yaitu M-Trans yang baru beroperasi dari tanggal 1 Maret kemarin. Kali ini sekarang baru hari ke-11 beroperasi. Melayani rute dari Malang, Surabaya, Jakarta sampai ke Bogor dengan armada kelas eksekutif yang dijoki Excellent Class. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk dukung saya dan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru apabila saya melakukan trip lagi. Jadi saya sedang berada di kantornya M-Trans di Malang, tapi karena saya tadi kan berangkat dari Surabaya seperti biasa, tadi saya naik bus Bagong dulu, ATB dulu dari Surabaya ke Malang dengan tarif Rp20.000 dan turun di depan kantornya ini. Lokasi ini di sebelahnya Taspen Malang, jadi jalur arah menuju Terminal Agusari sebelumnya, kalau dari arah kota sebelumnya berarti ya. Posisinya strategis pinggir jalan gini dan dekat dengan terminal, jadi aksesnya cukup mudah kalau dari bus-bus AKDP di sini. Dan ini karena masih jam 12 siang, jadwal busku masih jam 2 ya, nanti masih cukup lama. Aku datang kecepatan dari jam 12 ini udah nyampe. Dan ya masih sangat sepi di sini katanya. Nih, ini yang lebih ruang tunggu ini seperti ini untuk di M-Trans ini. Ini ada ruang tunggu yang ber AC untuk istirahat, cukup nyaman, dan ini yang non AC untuk yang merokok gitu. Ini kantor dan garasi M-Trans ini cukup baru ya, baru berapa bulan ditempatkan di sini. Itu di belakangnya langsung ada garasi parkiran bus-bus M-Trans. Dan ini ada toilet dan ada musola di sebelah sampingnya ini. Itu depan itu bus-bus ke arah Malang, Surabaya, Malang, Probolinggo, Jember, dan sebagainya itu naik di depan atau turun juga bisa. Kemudian untuk tiketnya sendiri saya sudah beli di aplikasinya M-Trans secara online dari H-2 dengan harga Rp410.000 dengan fasilitas yang bermacam-macam, mulai dari tempat duduk yang nyaman, insya Allah, kemudian ada servis snack, servis makan, dan sebagainya. Nanti kita lihat saja di dalam armada. Untuk armada sendiri masih belum ada ya, masih di started ya dari Karangkates ke arah Kepanjen, terus Malang Kota baru ke sini. Jadi perkiraan jam 12 itu dari start sampai ini jam 2 langsung berangkat ke arah Surabaya sampai Jakarta. Dan ya kalau tidak sih penumpangnya tidak banyak ya, bahkan bus-bus di Malang juga banyak, karena ya kebetulan hari ini bertepatan dengan hari raya Nyepi, yang mana di Pulau Dewata, Pulau Bali ini penyeberangannya tutup. Dan ya seperti yang diketahui, M-Trans ini cukup banyak bis yang dari Jawa Timur ke arah Bali. Nah itu bisnya pada parkir di belakang karena 2 hari ini libur perpal, karena tidak ada penyeberangan ke Bali. Pulau Balinya masih tutup sampai sekarang. Mungkin nanti sore atau besok mungkin baru berangkat lagi ya ini bis-bisnya. Maksud ada bis yang selain dari yang ke arah barat itu, selain ke Bogor juga ada bis yang ke Jakarta. Jakarta itu menggunakan double decker dari sini tuh sore, double decker dengan chassis Volvo B11R dan karoseri Tentrem Avanti D2. Kemudian ada juga tujuan ke Polres Tangerang dengan chassis SHD Avante H9 dan sama-sama dengan Volvo B11R. Jadi yang ke Bogor ini bisa dibilang yang paling kecil sendiri lah bisnya lah, yang paling bukan chassis premium dibandingkan dengan yang ke Tangerang maupun Jakarta. Oke, biar nggak kepanjangan videonya, mungkin segitu ya intronya ya. Jangan lupa untuk simak terus videonya sampai selesai, karena perjalanan ini ekspektasiku bakal
seru dan menyenangkan ya, karena ini pengalaman pertama aku naik M-Trans dengan servis yang terkenal mewah dan harga yang cukup kompetitif ya untuk rute Malang ini, dan juga armada yang terbaru, dan sepertinya sih ada Praminya juga ya kalau aku lihat-lihat ya. Nanti kita lihat aja armadanya, kita tunggu sampai sekitar jam 2 siang. Nah, ini adalah suasana dalam ruang tunggu yang ber-AC di kantor Malang M-Trans ini. Itu ada tempat untuk nyeduh kopi, dan kopi juga disediakan. Aku juga nyeduh satu nih, masih aku nunggu dingin dulu ya. Cukup nyaman dan cukup banyak kapasitasnya. Oh ya, karena ini video ini tayangnya pas bulan puasa, juga aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman umat muslim sekalian. Selamat beribadah dan semoga ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari Senin sebenarnya sih udah ada beberapa yang berpuasa ya dari hari pertama hari Senin ini, tapi aku ikut yang aliran puasa Selasa, jadi ya besok baru puasa, dan nanti malam pagi mungkin makan sahur di bis sebelum nyampe Bogor. Tapi harapannya sih ya bisa nyampe Bogor jam 3 atau jam 4 ya, bisa sahur gitu ya. Kalau lihat penumpang juga nggak terlalu banyak kok, semoga juga bisa mempercepat proses ngeser atau naik turun penumpangnya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu lama. Nah, ini ada beberapa banner dari layanannya M-Trans yang terbaru. Ini ada Malang Tanjung Priok double decker, kemudian juga Malang Forest yang SHD itu ada 2, ada yang siang itu namanya Ocean Blue, dan yang angkatan sore namanya The Sunset. Ini kelas eksekutif maupun super executive, dan juga ada sleeper. Sleeper itu kalau yang SHD sebenarnya di atas driver, kalau yang double decker di belakangnya driver. Lalu ini ada tujuan Denpasar, ini ada 2 yang baru. Nah, ini yang sebelah kiri ini namanya Holiday, itu dia Volvo B8R untuk keberangkatan pagi dari sini dan dari Denpasar juga. Kelas 21 dan sleeper di atas drivernya. Itu Avante Grand Captain namanya ya untuk dari karoserinya sendiri. Kemudian ini The Queen, ini sleeper bus dari Avante, keberangkatan dari Kediri siang sampai dari ini sore, Kediri siang terus ini sore, terus dari Denpasar juga siang, karena tujuannya ke Kediri lumayan jauh lewat jalur Tulungagung Denpasar gitu. Nah, kemudian ini ada kantor untuk tempat check-in-nya dan tempat untuk pemesanan tiket kalau yang belum punya tiket. Kemudian di sebelah ini ada, nah ini mulai dari tempat ruang tunggu dan toilet dan musola yang tadi kita lihat-lihat. Kemudian ada lagi banner untuk rute barunya ada di sebelah sini. Nah, ini rute yang saya naiki dari Malang ke Bogor dengan armada yang seperti ini nanti, kira-kira seperti ini, dengan kursi 22 kelas excellent class julukannya. Jadi yang tadi ada The Sunset, Ocean Blue, dan Blue Lagoon ini yang double deckernya tujuan ke Priok, yang 2-nya lagi ke Forest baik siang maupun sore. Entah banyak juga ya, saya saran ya mungkin bisa ada penumpang dari Jombang, dari Madiun dan sebagainya, bisa aja sebenarnya, cuman ya kemungkinan sih tidak ada ya, karena mereka udah punya bisnya sendiri-sendiri istilahnya lah. Soalnya kan tarif ini kan flat 410 kalau yang eksekutif kayak saya, jadi ya agak kurang worth it sih kalau dari Madiun atau saya kan ada bis lain yang lebih murah tentunya dengan fasilitas yang tidak kalah oke gitu. Jadi paling worth it ya dari Surabaya atau dari Malang gitu. Nah gitu aja, mungkin nanti saya lanjutnya kan kalau bisnya udah datang ya. Oke teman-teman, ini bisnya udah sampai dari Rangkates tadi, M237. Nah, nanti saya akan bis. Oke teman-teman, ini bisnya dengan nomor M237, nama
julukan J-Queen dan chassis Mercedes-Benz OH 1626. Ini 1626 ini hanya satu di rute ini, dan satunya lagi pakai Hino RM280 seingatku ya. Berarti yang jalan dari Bogor untuk hari ini. Dia ada nama siapa? Hamam. Masuk busnya. Nah, seperti ini bisnya, dalamnya tempat duduk 22 dengan jumlah 28, sini 6 baris, ini 8 baris. Aku duduk di sini 1D depan sini. Nih masih kosong sampai sekarang, berarti tidak naikin sama sekali dari Karangkates, makanya cukup cepat tadi ya. Lalu di belakang ada fasilitas minibar dan toilet, nanti kita lihat juga seperti apa. Di tempat duduk sudah ada selimut dan bantal, kemudian ada colokan di mana ya colokannya? Di kursi ya kayaknya, ntar kita cari. Oke, ini bisa dilihat tempat duduk dari M-Trans eksekutif ini dengan bahan kain yang khasnya M-Trans ya, jadi cukup nyaman dan juga ada double leggers tentunya. Kemudian colokannya ada di sini di samping tempat duduk, tapi kok di atas AC tidak ada ya, karena ini kayaknya emang tidak ada. Cukup luas sih untuk tempat duduknya ini menurutku, semoga tetap nyaman walaupun untuk orang yang agak tinggi kayak aku. Karena masih menunggu waktu kepangkatan, ini masih ternyata ngisi cairan FU dulu, cairan untuk Euro 4 nya bis ini, dan ini barang dimasukkan oleh pramugarinya. Kemudian di dalam juga lagi di setting, nggak tahu ada yang di setting ini sama orang Mercedes Benz-nya sendiri. Ya ini emang size yang cukup bagus sih, Mercedes 1626 Euro 4. Ini tampilan depannya seperti ini, masih sangat bersih, dan sampingnya juga bersih, tidak banyak variasi-variasi pokoknya lah. Untuk M-Trans ini emang standar bersih, bahkan dia tidak memamerkan logo atau nama sausnya sendiri di samping. Di samping dan depan tidak ada logo Mercy atau apanya kayak PO lain, kan rata-rata menuliskan seperti itu. Nah sini tidak ada di M-Trans ini, jadi harus cermat, harus jeli kalau mau membedakan dari luar. Oke, ini jam 2 tepat bus berangkat dari Pol Malang ke Arjosari untuk mutar balik dan kemudian ke arah tol ya harusnya. Udah, semuanya udah naik ke sini, tinggal ke tol. Penumpang hari ini kelihatannya hanya 6 orang ya, dan masih bilangin 5 udah di sini dan 1 lagi dari Gempol. Nanti mungkin keluar tol sebentar. Ya bagus lah, enggak menghemat waktu, enggak banyak penumpang gini. Ini ada krunya 2 driver dan 1 pramugari. Masuk terminal Arjosari dan banyak bus yang parkir di sini, kita lihat satu nanti. Ada Sinar Jaya, Sleeper ke Bandung, kemudian double deckernya ke Pondok Cabe, lalu Sleeper Bogor, kemudian DVD ke Cilacap angkatan sore, Sinar Jaya ke Bogor lagi, kemudian ada Harapan Jaya ke Badika, ada yang ke 4, ada yang ke Bogor, ke Bitung, ke Ciputat, sama satu lagi mana kurang tahu aku. Banyak banget lah bus di Malang ini. Terus itu ada 2 Trans tadi, ada Eros tujuan ke Priok dan Balder ke Poris. Ini bis hanya mutar balik doang ya, karena jalannya nggak bisa buat putar balik kalau di depan M-Trans tadi.
Oh, yang Senyum-senyum aja nggak masuk. yang skannya yang ke Bogor Harapan Jayanya, terus yang D1 ke Bitung, yang double deckernya ke Jetbus 3-nya ke Ciputat. Oh, udah nyala bisa. 3A, LED TV, audio visual, AC, sabuk pengaman, dan sandaran kaki dengan tombol warna merah dan besi warna hitam sebagai penggunaannya. Smoking area dan toilet hanya dipergunakan untuk buang air kecil selama bis berjalan. Makasih. Masuk tol di Singosari atau Karanglo Malang. Ini membagikan snack oleh Mbak Raminya. Kita buka aja, ini ada apa, kacang, kemudian ada apa ini, roti kuaso, kemudian tisu basah ini, lalu pop mie kecil ya, ini ukuran kecil, kemudian ada ini kopi kenangan dalam botol, kemudian kokokan, sama terakhir ada ini apa, agar-agar gitu lah, puding. Nah, banyak banget sih ini untuk bus Malangan, emang Pandera emang gini ya, untuk banyak snacknya. Kita tasnya ya, makasih. Sama ada minum terakhir. Benar-benar on time dari jam 2, pas banget berangkat dari kantor Malang, walaupun ada sedikit perbaikan tadi kayaknya. Nah, ini untuk bagian belakang dari bus ini hanya ada minuman kayak tadi di bowl ya, minuman kopi dan air panas, air dingin. Kemudian ada toilet hanya digunakan untuk bus berjalan, dan standar ya toiletnya juga, nggak usah aku lihatkan lagi. Oke, tadi sudah menjemput penumpang terakhir di Gempol, dan sekarang masuk tol lagi dan turun hujan yang cukup deras ya. Jadi habis dari sini kemungkinan bakal langsung ke rumah makan, karena tidak ada penumpang Surabaya dan terus, jadi langsung ke rumah makan, terus ke Jakarta, Bogor. Tuh kayak suasananya kalau hujan sore-sore naik bis ini. Masuk gerbang tol Pejabanan. Karena tetap keluar di Surabaya, tetap masuk ke terminal itu, artinya nggak tahu ada kontrol atau emang ada penumpang lain. Dan ya seperti biasa kalau masuk Surabaya Bungo Kasih pasti kena macet dulu sekitar 10 menit lah mungkin lah, semoga tidak terlalu memperlama perjalanan hari ini. Itu saja, saya kantor tak perlu ini sama sekali pinter kayak guyup Ya, seperti ini suasana terminal Bungo Kasih di parkiran belakangnya. Sangat ramai dengan bus-bus AKTP, khususnya terminal tersibuk di Indonesia dan mungkin di Asia ya, mungkin tersibuk banget. Dan juga yang agak kurang itu adalah ya ini, kurang bersih, dan juga pedagang dan pengamennya sangat ya gitulah, banyak banget pasti. Ya, semoga ini karena bis eksekutif jadi mungkin tidak berhenti amat dan tidak kemasukan banyak mungkin. Ya, ini saya sudah parkir di terminal Bungo Kasih, dan ini bareng Royal Sultan yang tujuan Denpasar. Berarti hari ini udah berangkat lagi ya, tujuan Denpasar. Kemudian ini KM Trans
Bandung Mana sopirnya? Sleeper Langsung ya, Pak supirnya mana? langsung ya. with home family. Sopirnya mana? Foto dulu. Nah, ternyata apa Oh, kata oleh dulu. absen apa kontrolan tuh terlihat di sini untuk semua bus M-Trans yang lewat Surabaya. Oke, sekarang aku lagi pindah ke tempat duduk nomor 2B baris kedua karena aku mau ngecas. Sini untuk chargernya sendiri pakai colokan ya tipenya, jadi ada di tiap lorong kursi ada, terus juga di bawah set depannya gini tuh yang warna kuning itu. Jadi ya kebetulan di tempat 1A dan 1 itu udah ada colokan, jadi ya aku sementara pindah dulu ke sini. Itu untuk yang baris A, baris D yang tengah ini kayaknya agak susah sih, harus karena kan gitu nyolok terus harus diganjel ininya loh, karena kan biar nggak balik lagi gitu. Nah, jadi ini pemandangan di baris kedua ini masih lega kok, untuk lihat ke depan masih nggak terlalu terhalang gitu. Dan untuk ruang kakinya sendiri ini aku tinggiku 178 dan ya masih sedikit nekuk lah karena tipe legsnya yang begini. Kalau pakai yang single yang legsnya panjang dari atas ke situ mungkin bisa kakiku bisa masuk ke bawah itu ya mungkin. Kalau yang tipenya yang double legsnya nyatu di atas gitu, bukan pisah gini. Karena ini tipenya pisah ya, mau nggak mau harus ngikutin posisi yang bawahnya ini gitu. Ini di bus juga ada beberapa kamera itu CCTV di depan, terus juga sama fasilitas bantal selimutnya masih di plastik, berarti masih baru dicuci di laundry gitu. Ya overall pengalamanku naik M-Trans ini ya sejauh ini oke sih, bagus, masih kesempatannya masih lumayan oke, terus kenyamanannya nyaman lah. Untuk tarif segini menurutku ini cukup nyaman ya. 28 tempat duduk 22 ya, ini benar-benar saingan besarnya si Orange lah, karena si Orange ya 27 Trans itu kan dia juga main di rute yang sama di kelas eksekutif ini juga, dia punya dengan tarif yang sama sekitar 410 ribuan lah. Ini rute Malang Jabodetabek memang rute panas, dan M-Trans ini walaupun baru beberapa bulan main di rute ini, jadi sudah bisa menurutku mengimbangi lah dengan antara PO-PO yang lain. Dia sudah bisa mengimbangi untuk permainan di apa yang ditawarkan kepada penumpang gitu. Cuman yang menurut aku agak kurang ya, ngasih dari promosinya mungkin agak kurang ya, karena baru itu dia mungkin lebih ngandalin promosi lewat online, lewat medsosnya gitu-gitu, terus lewat konten kreator juga, kayak ya itu cukup banyak lah yang bisa teman-teman tonton di YouTube, khususnya untuk rute yang ke Jakarta dan Tangerang. Kalau ini kan rute baru ya. Mungkin ya semoga bisa lebih lebih tersebar lagi info rute baru M-Trans yang ke Bogor ini. Semoga penumpangnya juga bisa lebih banyak lagi, karena biar betah-betah punya rute di Bogor untuk M-Trans ini. Terus juga semoga bisa tetap konsisten dan bisa meningkat lebih baik lagi untuk service dan pelayanan fasilitasnya. Kayak tadi ya, mungkin kan mau saran tiket juga tadi kan di Bungurasi kan masuk terminal dulu, padahal nggak ada penumpang naik, nggak ada barang naik, jadi ya agak buang-buang waktu sih menurutku. Untuk kontrolan mungkin cukup di rumah makan atau di mana, di tempat yang sekalian berhenti gitu, atau tidak jauh dari tol. Aku hitung-hitung setengah jam sendiri itu keluar dari
Waru sampai tol Waru saya balik lagi ke Waru lagi gitu. Mungkin itu sih cerita dari aku, tapi ya overall masih cukup nyaman, masih rekomendasi, salah satu yang paling rekomendasi, apalagi untuk service snacknya yang beraneka ragam tadi. Aku belum tahu ya kalau makannya gimana, makannya apa dan di mana juga aku belum tahu, jadi nanti kita lihat aja di ruang makan. Ini jam 4:30 posisi di sekitar Jombang, mungkin jam 6-an bakal sampai ruang makan ya, 5:30 sampai jam 6 kurang lebih. Ini ada di set yang kantong set yang baris tengah ini ada semacam imbauan kepada penumpang dan petunjuk untuk penggunaan di dalam bus ini untuk keselamatan juga. Oke teman-teman, ternyata kita keluar di ruang makan Titin Cakuban. Ini menuju gerbang tol Cakuban. Ruang makan tidak jauh kok dari gerbang tol, kok mungkin hanya 50 meteran ya, depan ujung tol, terus agak geser dikit. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di ruang makan Titin Cakuban di parkiran bagian belakangnya. Ini bus saya terparkir di belakang bersama Gunung Harta tujuan Denpasar dari Solo. Ini kemarin busnya parkir di Solo, sekarang ke arah Denpasar. Ini saya sudah melakukan servis makan di ini, tempat ini khusus untuk bus M-Trans, dan karena baru satu busnya yang datang saya, jadi lumayan sepi. Pilihan makannya ada nasi, kemudian beberapa macam sayur, lauknya ada ayam atau ikan, juga ada minumnya es teh maupun teh hangat, es jeruk atau jeruk hangat juga bisa. Dan ini yang saya makan adalah nasi, ayam, tempe, sayur dikit, terus ada bihun dan minumnya es jeruk. Nah, jadi porsinya bebas ya, kalau di sini aku nggak lihat ada dijagain, tapi berarti harusnya bebas kalau ini. Oke, nah, makan dulu lalu kita lihat-lihat rumah makan bis-bis yang pakai di rumah makan ini. Oke, ini adalah situasi di rumah makan Cakuban, Titin Cakuban. Itu exit tol di situ, jadi dekat banget loh bisnya. Pulang tol itu nggak sampai 1 menit. Nah, ada parkir bus Lorena Osoran 36, tapi aku kurang tahu kemana. Ini Tobodeker Lorena yang SR2 tujuan Bogor, Bogor ya berarti. Ini Karina dari Madura ke Polres. Ini juga pada 87 kelas Dream Coach Sleeper, ini dari Madura juga tujuan Polres juga kayaknya ya, Polres atau Pasar Kemis ya pokoknya itu. Terus di belakang ya udah nggak ada apa-apa lagi selain dua yang tadi saya sebutkan, M-Trans sama Gunung Harta Merah. Ya, berarti ada beberapa bus yang servis di sini, yaitu ya Lorena, Pandawa, M-Trans, lalu Gunung Harta Merah. Dan juga yang lebih banyak itu biasanya itu travel shuttle seperti ini, mobil Hiace ataupun mobil Elf. Ini Pandawa menuju di depan sini, terus sebelahnya ada Gunung Harta, dan ya pokoknya sekitar ini lah untuk servis makan bis akap. Saat ini hampir jam 6 sore dan bus sudah kembali melanjutkan perjalanan di tol Trans Jawa. Ini perkiraan mungkin masuk Bogor sekitar jam 3, jam 4 pagi lah, tergantung nanti penurunannya di mana aja. Semoga tidak terlalu menyebar ya, karena penumpangnya juga tidak terlalu banyak, hanya berenam. Situasi sore di bus ini, pandangan kaca depan cukup
gelap, jadi mungkin aku nggak bakal banyak rekam juga berhubung besok itu kebetulan hari pertama puasa, jadi ya mungkin aku juga bakal istirahat biar bisa tetap sehat dan tetap nggak kelewatan sahur besok pagi ya. Ini mungkin bakal tetap sahur di bis ya, walaupun pakai seadanya 9 seadanya, entah aku siapin termasuk dari bis ini tadi dikasih kan. Oke, semoga perjalanan ini aman dan lancar. Simak terus videonya sampai selesai ya, nanti tahu bisa nyampe di Bogor jam berapa, terus ada penurunan atau pemberhentian di mana aja untuk bis M-Trans Express kelas ini. Ya, saat ini posisi sudah di gerbang tol Banyumanik. Ini bareng Rosaya Indah DD 117. Ini kayaknya rute Solo Malam arah Ciputat. Oh Blitar, berarti masih jalan Blitar ini Pak. Pengganti Blitar ke Bitung kayaknya. Pindah ke barisan belakang dulu karena mau istirahat biar lebih lega, kan di depan sebelah kanan ada orang, jadi biar lebih lega aja di sini jadinya. Berarti ini udah sekitar 6 jam perjalanan dari Malang. Jadi dari sejak berangkat Malang udah 6 jam lebih lah, 6 jam 8 lebih, hampir setengah 9. Tadi sempat keluar juga di Ngemplak untuk kontrolan, kok sampai ini ya, bisa-bisanya naruh kontrolan di Ngemplak gitu, enggak di mana yang sekiranya lebih efisien waktu gitu ya. Enggak apa sih, tidak terlalu lama ini waktunya, cuma kayaknya lebih enak aja kalau misalnya di ruang makan atau di mana gitu sebelum waktu itu udah cukup menurutku, nggak usah terlalu sering kontrol gitu ya. Tapi ya enggak apa sih, udah aku mau istirahat tuh sambil lanjut perjalanannya. Kalau di Semarang ini jam 9, mungkin jam 3 jam 4 sudah sampai di Bogor ya, kalau sekiranya semoga lancar dan tidak ada hambatan, jadi bisa ngejar sahur pagi di Bogor. Oke teman-teman, saat ini jam 1 kurang dini hari dan ternyata bus keluar dan ke rumah makan Taman Selera Cikedung, tapi nggak tahu nih mau ngapain nih ke sini tengah malam gini. Nggak ada servis makan karena nggak ada kupongan juga, dan bahkan tempatnya juga tutup untuk tempat servis makannya M-Trans, tapi malah ke sini. Nggak tahu nih mau ada apa nih ya. Menurutku ini jadi agak kurang efektif sih waktunya sih, karena tadi udah expect jam 3 atau jam berapa, jam 4 dari Bogor. Ini mungkin agak ngaret nih karena keluar di rumah makan sini. Tahu ini krunya juga pada keluar, tapi nggak tahu karena mungkin ya dugaanku bakal checkpoint lagi, cuman nggak ada orang yang nggak tahu, makanya lagi nunggu ini bakal ngapain. Dan aku juga nggak tahu nih, karena bis ini kan M-Trans yang pertama hari ini yang dari Malang yang pertama ke arah Jakarta, jadi nggak ada temennya juga sih, ada kemana yang lainnya belum pada datang, belum pada nyampe sini gitu. Terus kita lihat aja nantinya ini bakal seperti apa. Oke ya, ternyata dari kita menit keluar ke tol sampai masuk tol lagi ini ternyata nggak ada apa-apa, kayaknya cuman kontrolan doang tadi di luar, di bawah. Ya emang menurutku agak membuat waktu sih, jadi tambah lama kan keluarnya kan misalnya 20 menit kiri. Terus tadi juga di
di Ngemplak juga keluar 20 menit, terus di Surabaya di Bungokasih tidak ada penumpang tapi tetap masuk pentolan itu setengah jam, ada setengah jam lah pokoknya menambah waktunya ya. Kalau dihitung-hitung sih lumayan sih, 3 kali pentolan gini sampai bisa menghemat waktu jam harusnya kok bisa dihilangkan ya. Mungkin bisa jadi evaluasi lagi kalau dari pihak manajemennya biar gimana caranya tetap bisa menjaga biar kontoran itu kan tujuannya kan biar memastikan kalau barangnya itu cukup sesuai jumlah penumpang dan penumpangnya juga sesuai jumlah manifest, tidak ada penumpang yang bisa dikatakan sakawi gitu ya. Ya mungkin ya harus ada caranya sih gimana biar si manajemen ini tanpa kontoran yang harus manual dicek keluar itu tidak ada penumpang yang atau barang yang diangkut tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi ya mungkin ya ini di PO-PO nya udah bisa loh yang kayak gitu loh, nggak usah banyak kontrolan, nggak usah kurang masuk tol gini, tapi tetap bisa kru dan awak bus itu mematuhi aturan dari manajemen untuk tidak ngangkut penumpang yang tidak sesuai manifest, atau barang pun juga demikian gitu ya. Gitu sih mungkin kayak keluhanku ini mungkin sampai Bogor bisa jam 3:30 atau jam 4 lah paling lah. Ini udah jam 1 lebih, mungkin bisa jam 4-an mungkin ya. Bogor udah hampir subuh deh jadinya. Nah ini udah masuk tol Ciketung lagi, aku mau lanjut istirahat sampai ke tujuanku nanti. Ini sudah kembali di tol Cipali, tol Trans Jawa, dan cuacanya hujan gini, hujan cukup terus, saya tidak terlalu ngebut jalannya ya, tidak apa-apa. Oke, jadi ya daripada tak lewat, mungkin aku sampaikan aja kesimpulan buat perjalanan kali ini ya. Menurutku sebagai yang bisa dibilang tuh pendatang baru di jalur Malang Jakartaan baru sekitar beberapa bulan lah ini di MRT ini ya. Menurutku ini udah dari segi armada, fasilitas dan servisnya juga udah bagus sih, sebenarnya udah bisa bersaing dengan BO lain yang sudah lebih dulu di jalur ini. Kemudian dari segi penumpang kayaknya masih agak kurang ya, mungkin semoga bisa lebih meningkat lagi, karena ini kan bus-bus pada saya kan bus-bus Malang Jabodetabek ini walaupun banyak saingannya panas tapi ya sama-sama bagus. Jadi ya mungkin ini jadi alternatif pilihan penumpang lainnya yang pengen nyoba bus ini aja, atau mungkin yang pengen jam tertentu gitu. Karena bus ini kan bisa dibilang saingan persisnya itu kalau di rute yang sama itu saingan langsung itu sama presiden kelasnya 200 jutaan yang ke Bogor, dan yang ke Polres juga yang ada yang jamnya sama. Mungkin bisa jadi pilihan yang lebih murah, lebih dengan fasilitas yang tidak kalah tapi lebih murah, dan bisa memberikan pengalaman yang beda gitu. Terus ya itu di catatanku cuman dari waktunya sih yang kurang efisien, karena banyak keluar masuk kontoran gitu. Aku total hitung-hitung udah sejam 15 menit kurang lebih total untuk keluar di Bungokasih, di Ngemplak, amat barusan di ini Ciketung. Kalau di Bungokasih oke lah, misal di terminal ada antipati, ada penumpang dadakan apa gimana bisa keluar tuh. Tapi kalau di Ngemplak sama di Ciketung ini aku kurang paham kenapa harus sampai keluar, dan yang di Ciketung ini kenapa lama, bisa sekitar setengah jam dari antara keluar tol sampai masuk ke tol lagi gitu. Ini aku ngomong kayak gini tuh apa adanya ya, benar-benar dari apa yang aku alami, apa yang aku rasakan di perjalanan kali ini. Dan aku juga jujur, yang terutama yang di Ciketung ini aku jujur nggak tahu kalau ada kontoran ini sebelumnya, karena dari video teman-teman YouTuber yang lain aku nggak pernah lihat ya kalau busnya keluar itu. Mungkin karena
mereka juga istirahat tidur, jadi tidak terekam. Yang jelas ya aku apa adanya aja sih kalau ngomong gini. Benar-benar kalau misalkan aku ngerasa bus ini waktunya kurang efektif, ya aku katakan aja jujur, dan semoga bisa dimasukkan buat manajemen yang bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau yang di Ngemplak sih aku udah tahu dari beberapa bulan yang lalu, dari awal-awal M-Trans Jalan Jakarta, aku udah tahu kalau semuanya keluar di Ngemplak untuk kontrolan. Cuman yang di Cikedung ini aku kurang tahu malam-malam ini. Sama tadi untuk istirahat juga ada lagi di rest area 282, tapi aku nggak sempet rekam. 282 itu untuk ngisi solar di daerah Tegal, itu 282 ya. Jadi ya mungkin gitu aja sih dari rekomendasi dari aku, kesimpulannya kayak gitu, dan semoga bisa bermanfaat, semoga bisa direferensi dari buat perjalanan teman-teman ke depannya, karena M-Trans ini ya PO yang sebenarnya bagus, cuman ada satu itu aja yang coba ditingkatkan. Itu udah jadi bagus banget lah kalau itu ditingkatkan. Sekarang udah bagus, tapi kalau ada yang meningkat itu bisa lebih bagus lagi gitu ya. Mungkin bisa saingan sama Solar Negara lah, sama Damri. Aku lihat itu ya benar-benar efektif banget waktunya. Kalau makan nggak pernah keluar tol, terus istirahat juga istirahat checkpoint juga adanya di tol gitulah. Bahkan untuk yang terbarunya ada yang nggak pakai berhenti makan ya ini sebenarnya untuk PO lain nggak usah muluk gitu sih, karena nggak ngejar waktu juga, tapi ya minimal dari waktu istirahat yang ada itu diefisienkan gitu, diefektifkan biar nggak terlalu mubazir. Oke, gitu dulu penjelasan dari saya, tapi videonya masih akan lanjut sampai saya tiba di tujuan, jadi disimak terus ya videonya. Aku akan balik istirahat tuh sampai nanti jam 3-an, mungkin aku baru akan bangun sahur untuk makan bersahur. Oke teman-teman, saat ini jam 3, bus sudah sampai di terminal Pulau Gebang jam 3:10 pagi. Ini mungkin jam 4 bakalan sampai Bogor sih ini. Penurunannya tadi ada di Kerawang Barat, satu di Badami, kemudian di Pulau Gebang ini, dan kayaknya habis ini bakal langsung ke arah Depok Bogor sih. Udah nggak ada Jakarta. Jakarta udah diangkut sama yang tonton tadi dari Ocean Blue tadi, yang sama aku angkat siang. Kalau yang sore sendiri mungkin di pagi yang Pulau Gebang tuh ikut yang double decker, terus yang Tanjung Priok juga double decker, kemudian ada beberapa lagi M-Trans itu yang satu lagi yang sunset itu mungkin ke arah Pasar Rebo, Pondok Pinang dan sekitarnya. Jadi ya dibagi ada, kan emang ada total ada 4 untuk ke Jabodetabek ini dari Malang. Jadi ya mungkin dibagi, ada yang ke arah utara sama utara selatan dibagi masing-masing 2 berarti siang sama keberangkatan sore. Oke, ini jam 3:45, posisi udah di Jalan Raya Bogor. Tadi menurunkan penumpang di Pal Depok, lalu ini mau ke Cibinong, dan terakhir saya di Nangsiang lagi di exit tol Bogor. Jadi dari Pulau Gebang terus ke Jor, Jagorawi, keluar di Cisalak sampai lewat Jalan Raya Bogor sampai ke Cibinong Citerep, lalu nanti masuk tol lagi di Citerep sampai Bogor tempat saya turun nantinya. Oke, mungkin karena udah mau nyampe juga dan saya lagi sambil makan sahur nih, sahur pertama tahun ini di bis berarti ya mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan dari trip hari ini. Dia masih lanjut sih sampai nanti kita turun di Bogor, masih saya lanjut. Makasih banyak buat yang tonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe mendukung saya membuat konten yang lebih baik lagi. Lalu juga mohon maaf bila ada kesalahan, mohon koreksinya. Dan tentunya terima kasih buat seluruh kru yang bertugas, mulai dari agen
di kantor Malang tadi sampai kru di dalam armada, ada driver dan Mbak Praminya, Mbak Putri. Makasih atas pelayanannya, semoga sehat selalu. Dan berhubung ini udah mau puasa juga, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Kalau udah mau lebaran juga, semoga bisa awak kru bus dan awak transportasi yang bertugas dimanapun juga, semoga bisa diberikan keadaan selalu bisa bertugas melayani para pemudik dengan optimal. Semoga awal lebaran nanti semoga dilancarkan dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.